teman-teman, selamat datang kembali di channel QCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Tutorial kali ini kita akan belajar beberapa hal, di antaranya adalah HTML attributes, dan itu di antaranya atribut href, atribut src, atribut width and height, atribut alt, dan atribut style. Oke teman-teman, yang pertama-tama untuk kita ingat adalah semua elemen atau tag HTML dapat memiliki atribut. Artinya elemen HTML itu boleh ada atribut dan boleh juga tidak. Gimana sih maksudnya? Oke, akan dijelaskan lebih lanjut teman-teman. Terus yang kedua, sebuah atribut menyediakan informasi tambahan mengenai elemen atau tag tersebut. Ini juga akan dijelaskan lebih lanjut. Terus yang berikutnya adalah sebuah atribut selalu diletakkan setelah sebuah tag atau elemen. Oke teman-teman, biar nggak bingung, kita akan langsung pada contoh. Oke teman-teman, jalankan Visual Studio Code-nya, dan kita akan membuat sebuah file baru dengan nama href.html, atau terserah namanya mau apa, terserah teman-teman. Oke, seperti biasa kita akan membuat sebuah dokumen HTML dengan cara ketik tanda seru terus enter. Oke teman-teman, jadi pada bagian body ini kita akan membuat sebuah baris yang berisi href. Pertama ketik A, nah A kemudian enter, sehingga dia akan muncul seperti ini. Di sini saya ingin mengarahkan saat kita mengklik, saya ingin mengarahkannya ke indeks yang ini teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menginput index.html. Terus ini mungkin saya tulis dengan kalimat visit index page. Terserah, ini teman-teman mau isi dengan apa, terserah teman-teman ya. Terus saya buat satu contoh lagi, misalnya ref ini saya ingin supaya saat kita klik ini akan mengarahkan kita ke halaman utamanya Google ya. Jadi di sini saya buat https://google.com. Terus ini mungkin isinya visit Google page. Oke, sekarang coba kita jangan lupa di save. Terus coba kita jalankan ya di browser agar kita lihat hasilnya. Seperti biasa, klik kanan, open in default browser. Oke, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya di browser itu
kan seperti ini. Nah, saat kita akan klik bagian visit index page, kita akan diarahkan ke halaman index .html-nya kita ya. Karena ini code-nya seperti ini. Kita diarahkan ke index.html. Sedangkan pada visit Google page, saat kita klik, kita akan diarahkan ke halaman utamanya Google ya. Oke, sekarang coba, karena sesuai dengan tujuan hrefnya kita di sini ya, kita diarahkan ke google.com ya. Oke, sekarang kita coba. Saat saya klik visit index, ya, kita diarahkan ke file indeksnya kita ya teman-teman. Dan file indeksnya kita ini seperti ini. Sekarang coba kita balik lagi ke page-nya kita. Sekarang coba kita klik visit Google page. Ya, ini muncul halaman utamanya Google ya, sesuai dengan code-nya kita yang ada di sini. Nah, berarti di sini kita saat menuliskan alamat di sini harus benar, atau alamat di sini juga harus benar. Kalau misalnya saya tulis di sini index pakai KS, ya udah pasti dia nggak muncul, karena di sini kita belum punya file yang namanya index yang pakai K sama S ya. Jadi yang ini adalah file indeksnya kita yang kita ambil dari sini ya teman-teman. Oke. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa tag atau elemen A di sini ya, itu menentukan sebuah hyperlink atau sebuah link ya. Sedangkan atribut href ini menyediakan informasi tambahan dari A yang ini. Jadi untuk gambaran jelasnya itu saya buatkan sebuah bagan seperti ini teman-teman. Jadi A yang ini adalah sebuah elemen atau sebuah tag HTML ya, A yang ini. Sedangkan href yang ini adalah sebuah atribut HTML dan selalu diletakkan setelah sebuah tag elemen. Jadi href ini diletakkan setelah elemen A ya teman-teman. Sedangkan indeks ini merupakan informasi tambahan. Informasi tambahan yang disediakan oleh href yang ini ya teman-teman ya. Jadi A yang ini adalah elemen atau tag pembuka, sedangkan A yang ini adalah elemen atau tag penutup. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke atribut selanjutnya, yaitu src atau source. Oke, kita akan membuat sebuah halaman baru, file baru, dengan cara klik file new dan kita kasih nama, saya kasih nama dengan src.html.
Oke, seperti biasa kita akan membuat dokumen baru dengan cara seperti ini. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah baris atau line yang ada atribut src-nya ya. Misalnya saya buat H1, ini adalah atribut src. Dan saya mau ini ada P, terus di dalam P itu ada image src. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman sudah pada tahu ya, bahwa saya pada tutorial sebelumnya saya menyimpan file gambar saya di folder image dengan nama filenya adalah fruits.jpg. Oke, saya akan memasukkan fruits.jpg ini dalam dokumen HTML-nya yang barusan kita buat ya. Pertama adalah kita mengetik foldernya, nama foldernya itu adalah img/fruits.jpg ya. Oke. Sekarang save untuk kita lihat hasilnya di browser ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Kenapa gambarnya besar sekali? Karena di sini kita belum memberikan ada sebuah atribut lagi yang namanya atribut width dan height. Itu sebentar lagi akan saya jelaskan ya. Oke teman-teman. Jadi pada baris ini tag image atau elemen img itu digunakan untuk memasukkan sebuah gambar pada halaman HTML. Sedangkan atribut src atau source itu menentukan sebuah path atau jalur dari gambar tersebut. Jalur maksudnya di mana gambar tersebut disimpan, di folder apa, dan apa nama dari gambar tersebut ya. Jadi untuk lebih jelasnya coba teman-teman lihat saya membuat sebuah bagan seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada tag img. Di sini ada atribut src atau source ya. Dan di sini informasi tambahan yang disediakan oleh atribut src ini teman-teman. Jadi ini adalah elemen, yang ini adalah atribut, dan yang ini adalah informasi tambahan ya. Semoga teman-teman bisa paham untuk bagian yang ini. Kemudian untuk atribut src ini ada dua cara untuk menentukan URL atau jalur dari sebuah gambar. Ada yang namanya absolute URL
absolute URL, terus ada yang namanya relative URL. Relative URL ya. Kalau absolute URL itu adalah mengambil link gambar di luar dari website yang kita buat. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Kalau absolute URL ini misalnya teman-teman ingin menampilkan sebuah gambar dari Google misalnya. Ya, teman-teman tinggal copy URL dari gambar tersebut. Kita kasih contoh, saya akan mencari sebuah gambar di Google misalnya, google.com, gambar. Oke, misalnya ini teman-teman, saya ingin menampilkan gambar ini ya, anggaplah gambar ini misalnya. Ya, saya tinggal copy link dari gambar ini dan saya coba untuk meletakkannya di sini. Ya, misalnya ini saya buat break, terus image search, saya paste alamat yang barusan saya copy teman-teman. Ternyata ini panjang sekali. Oke, sekarang saya coba simpan untuk melihat hasilnya ya. Kalau yang di atas ini adalah gambar yang ada di file website yang saya buat ya. Sekarang saya coba untuk menjalankan agar melihat hasilnya. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini adalah gambar yang ini, yang barusan saya copy linknya. Jadi klik kanan di sini dan copy aja linknya. Oke teman-teman. Sedangkan ini adalah gambar yang kita sediain sendiri ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, yang ini adalah absolute URL ya. Sedangkan yang ini adalah relative URL. Jadi yang relatif ini kita ambil dari gambar yang kita punya, sedangkan absolute itu kita ambil dari website lain misalnya. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke atribut width dan height. Width dan height itu maksudnya untuk lebar dan tingginya gambar ya teman-teman. Jadi kita akan masih tetap menggunakan, kita tidak perlu buat file yang baru ya, kita pakai aja yang ini ya. Karena width dan height ini tentunya berhubungan dengan image atau sebuah gambar. Jadi di sini akan kita tambahkan width dan height ya. Misalnya width saya kasih ini 300, sedangkan height saya kasih misalnya 200. Oke teman-teman, ini untuk sementara saya hapus saja biar tidak bikin kita bingung ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya kasih lebarnya 300,
sedangkan tinggi dari gambar itu saya kasih 200 pixel ya. Oke, kalau teman-teman sudah save, coba kita jalankan di browser teman-teman. Oke, nah di sini kita lihat hasilnya bahwa ini sudah kita atur tinggi dan lebar dari sebuah gambar. Akan berbeda kalau misalnya kita tidak mengaturnya ya. Coba kita save dan coba kita refresh, pasti besar sekali gambarnya. Oke. Jadi sebaiknya untuk sebuah gambar itu kita sudah menentukan lebar dan tinggi. Oke, teman-teman. Sampai di sini semoga teman-teman paham ya untuk atribut width dan height. Misalnya pada bagian ini. Nah, ini pada bagian ini adalah elemen atau tag image, sedangkan width dan height ini adalah atributnya. Sedangkan 500 dan 600 ini adalah informasi tambahan yang disediakan oleh atribut ini, atribut width dan height ya teman-teman. Oke. Semoga ini jelas buat teman-teman. Oke, ini adalah penjelasan dari atribut width dan height dari elemen IMG ya, atau image ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke atribut berikutnya, yaitu ALT. Atau kalau teman-teman sudah ngikutin video tutorial saya yang sebelumnya, ALT ini adalah alternatif untuk sebuah teks. Oke, di sini karena belum ada ya, kita tidak perlu buat line yang baru ya, kita nggak perlu buat baris yang baru, kita tambahkan di sini. Misalnya alternatif teksnya adalah kita kasih nama fresh fruit misalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman, ini berjalan atau gambarnya ini muncul seperti biasa, seperti nggak ada terjadi apa-apa ya. Namun apa yang terjadi jika misalnya di sini kita punya file yang namanya fruits.jpg. Kita lihat filenya ini fruits.jpg ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya lupa dengan huruf S yang di belakangnya? Jadi ini cuma fruit.jpg. Kita lihat ya teman-teman ya. Sekarang coba kita jalankan di browser untuk lihat hasilnya. Atau kita bisa juga refresh yang page yang ini ya. Nah, di sini kelihatan fungsi dari ALT yang tadi kita buat di sini. ALT yang ini adalah fresh fruit. Jadi ini adalah alternatif teks untuk mewakili gambar dari fruits.jpg. Karena mungkin alasan tertentu sehingga gambarnya itu error dan nggak muncul, atau mungkin karena agar halaman itu tidak berat
saat dijalankan di browser ya. Jadi alternative text ini mewakili fruits.jpg yang ini ya. Nah ini kan dia nggak muncul, sehingga yang dimunculkan di sini adalah alternative text yang kita taruh di sini di atribut ALT ini teman-teman ya. Jadi fungsi dari ALT ini adalah untuk menggantikan nama dari sebuah file yang tidak muncul. Oke. Sekarang coba kita balikan lagi. Saya tambahkan s di sini sehingga sesuai dengan nama file yang kita punya. Sekarang coba kita ke browser dan kita coba refresh ya. Nah, di sini muncul gambarnya. Nah, kalau saat gambarnya muncul berarti alternative text-nya itu dia nggak muncul ya teman-teman. Begitu dan sebaliknya. Oke. Ya, saya rasa ini tidak terlalu ya masih dasar, jadi tapi teman-teman harus paham. Oke. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan ke satu atribut lagi, yaitu atribut style. Atribut style ini digunakan untuk menambahkan style pada sebuah elemen atau sebuah tag. Misalnya, untuk warna background, untuk sebuah huruf, ukuran huruf, warna huruf, dan banyak sekali kalau saat kita menggunakan atribut style teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membuat sebuah file baru dengan nama style.html. Oke, seperti biasa kita membuat sebuah dokumen baru, dan pada bagian body saya akan menambahkan beberapa baris yang menggambarkan style tersebut ya. Misalnya ini saya buat P, terus di sini style, saya ingin buat style color ya, color. Misalnya color saya kasih red teman-teman. Terus sini mungkin saya isi ini adalah teks warna merah misalnya. Ini terserah teman-teman ya. Terus saya akan buatkan satu style lagi, yaitu saya ingin membuat teks align H1 style text align. Misalnya saya ingin agar teksnya ini dia mepet ke kiri misalnya. Teks mepet kiri. Terus saya buat satu lagi, misalnya P. Terus dalamnya ada H2 misalnya. Saya ingin agar H2 ini stylenya adalah
text align nya dia mepet ke kanan teman-teman. Teks mepet kanan. Oke, saya ingin buat satu lagi, yaitu P H1 misalnya. Stylenya saya ingin agar dia teksnya di tengah. Style text align center misalnya, agar teksnya di tengah ya teman-teman. Terus berikutnya saya ingin agar membuat sebuah style lagi, yaitu saya ingin menggunakan font family Arial ya. Misalnya style, terus saya pilih font family Arial ya. Oke, ini font Arial. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, coba sekarang kita akan ini teks di tengah. Oke, sekarang coba kita jalankan di browser teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah teks warna merah. Itu line yang ke-10 teman-teman. Oke, ini teks berwarna merah. Terus teks yang mepet kiri, coba kita lihat ya teman-teman. Ini teksnya mepet kiri. Terus line yang berikutnya yaitu adalah teks mepet kanan. Sekarang kita lihat, ini mepet kanan dia. Terus yang berikut adalah teksnya di tengah. Oke, ini yang lain 18 sampai 20. Terus selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah bentuk dari font tersebut, bentuk dari huruf tersebut, yaitu kita pakai font family. Dan seperti ini font family teman-teman ya. Terus misalnya saya ingin agar saya ingin menambahkan satu lagi, yaitu saya ingin menambahkan ukuran dari sebuah ukuran dari huruf ya. Misalnya P style font size misalnya saya mau agar fontnya itu large misalnya, besar. Sekarang coba, ini adalah ukuran huruf. Oke, coba kita
refresh biar kita lihat hasilnya di browser teman-teman ya. Oke, ini adalah ukuran huruf. Kita coba ganti dengan ukuran hurufnya, misalnya saya ingin agar ukuran hurufnya itu misalnya 30 pixel teman-teman. Oke, coba kita lihat, refresh untuk lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah ukuran hurufnya ya, 30 pixel. Coba kalau misalnya ini saya mau agar ini 60 pixel misalnya. 60 pixel. Terus yang ini kan 30. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, ini yang 60, sedangkan ini yang 30 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk jelasnya coba teman-teman lihat bagan di sini teman-teman. Jadi misalnya ini, jadi tag P, tag H1 dan tag H2 ini adalah sebuah elemen atau tag, dan ini tag pembuka. Sedangkan di sini ada P, H1 dan H2 adalah elemen atau tag penutup ya. Sedangkan style di sini adalah atribut HTML-nya. Jadi style diletakkan setelah P. Atribut HTML selalu diletakkan setelah sebuah tag atau elemen HTML ya. Sedangkan di sini ada color sama dengan red, terus text align right, dan font size-nya misalnya 24 atau 30 seperti yang tadi contohnya kita. Ini adalah informasi tambahan yang disediakan oleh style di depannya, yang style yang ini teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat di sini. Jadi di sini adalah stylenya, dan style ini menyediakan informasi tambahan yaitu font family ya. Dan di sini juga stylenya menyediakan informasi tambahan yaitu font size. Ya, oke teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kita menggunakan color yang ini, color, untuk membuat atau untuk warna dari sebuah huruf atau warna teks ya. Sedangkan kita menggunakan text align, entah itu left atau right, ini untuk mensejajarkan sebuah teks. Kalau text align left ya berarti mepet kiri. Kalau text align right berarti mepet kanan. Kalau text align center berarti teksnya di tengah ya teman-teman. Kemudian font family ini digunakan untuk menentukan bentuk dari sebuah font atau bentuk huruf. Ada banyak macam. Ada yang Arial, ada Helvetica, sans serif, dan banyak sekali. Itu nanti masalah desain itu selera dari teman-teman sendiri. Sedangkan font size digunakan untuk menentukan sebuah ukuran teks. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Dan untuk penjelasan mengenai HTML atribut, saya cukupkan sampai sekian, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar untuk menjadi seorang website developer ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami jika kami mengupload video terbaru ya. Oke, itu saja teman-teman, dan salam Q Coder.